Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrajawan Wiranata Sibuan dengan NIM 2303060001. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu mata kuliah biokimia yaitu Ibu Insinyur Tati Fidianasari, SPT MP IPM. Nah, di sini saya menjelaskan tentang metabolisme lipid. Apa sih itu metabolisme lipid? Nah, metabolisme lipid itu adalah proses sintesis, pemecahan, dan penyimpanan lemak di dalam sel untuk penyimpanan energi. Nah, ini adalah proses yang kompleks yang terjadi pada sel eukariotik yang terlibat di dalam banyak sekali reaksi dalam metabolisme. Nah, metabolisme lipid itu dimulai dari yang namanya degradasi lipid. Nah, pertama itu dia dimulai dari lipolisis atau pemecahan trigliserida yang dimulai dari lipid. Nah, proses ini melibatkan enzim lipase yang memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Nah, lipolisis ini terjadi terutama di dalam jaringan adiposa atau jaringan lemak. Nah, selanjutnya di sini ada beta oksidasi atau pemecahan asam lemak. Asam lemak ini yang dihasilkan dari lipolisis untuk ke dalam mitokondria sel untuk mengalami beta oksidasi. Proses ini menghasilkan asil CoA yang kemudian digunakan ke dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Nah, dalam bentuk FADH2, NADH, A+, dan ATP. Siklus Krebs ini, hasil CoA-nya itu yang dihasilkan dari beta oksidasi memasuki siklus Krebs di dalam mitokondria. Nah, di sini hasil CoA ini bereaksi dengan menghasilkan FADH2, NADH, A+, dan ATP. Nah, di dalam pembentukan ATP dan energi, FADH2 dan NADH yang dihasilkan dari siklus Krebs ini memasuki proses fosforisasi oksidatif di dalam rantai respirasi. Nah, elektron ini yang dihasilkan dari FADH2 dan NADH digunakan untuk menghasilkan ATP melalui proses fosforylisasi oksidatif. Nah, proses degradasi lipid ini merupakan cara utama bagi tubuh untuk menghasilkan energi. Nah, terutama ketika cadangan glukosa telah habis ataupun dalam kondisi puasa. Nah, judul yang kedua itu saya bahas tentang biosintesis lipid. Apa pengertian dari itu? Pengertiannya adalah proses pembentukan lipid atau lemak di dalam sel organisme hidup. Nah, proses ini melibatkan serangkaian reaksi kimia yang dikatalisasi oleh enzim-enzim spesifik. Nah, di dalam biosintesis lipid dia terbagi atas 4. Yang pertama itu ada biosintesis asam lemak, biosintesis triasilgliserol, biosintesis fosfolipid, dan biosintesis kolesterol dan steroid. Nah, pertama itu saya akan menjelaskan biosintesis asam lemak. Untuk pengertiannya adalah proses pembentukan asam lemak di dalam sel organisme hidup. Nah, dia dimulai dari pembentukan asetil-CoA. Asetil-CoA ini dihasilkan dari metabolisme karbohidrat, asam amino, dan asam lemak melalui proses glikolisis, oksidasi asam amino, dan oksidasi asam lemak. Nah, asetil-CoA itu merupakan prekursor utama dalam biosintesis asam lemak. Pembentukan malonyl-CoA yang di sini, nah, dia menghasilkan asetil-CoA. Dikarboksilase oleh enzim asetil-CoA. Nah, dikarboksilase untuk menghasilkan malonyl-CoA. Nah, malonyl-CoA itu pengertiannya merupakan unit pemanjang rantai dalam biosintesis asam lemak. Nah, kompleks enzim sintase asam lemak. Nah, kompleks enzim sintase asam lemak itu berperan dalam reaksi kondensasi yang di sini dan pemanjangan rantai. Nah, reaksi kondensasi ini
dikondensasikan melalui monoil-CoA dengan asetil-CoA yang di sini oleh kompleks enzim sintase asam lemak. Nah, dia terjadi pelepasan CO2 dan terbentukan rantai karbon yang baru. Nah, selanjutnya itu ada pemanjangan rantai. Dia melalui proses kondensasi yang di sini, dan reaksinya ini beberapa kali untuk memanjangkan rantai dalam karbon asam lemak. Nah, panjang rantai karbon asam lemak itu umumnya itu antara 16 sampai 18 karbon. Nah, selanjutnya itu ada asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh ini yang dihasilkan antara lain adalah ada dia namanya palmitat C16:0 dan stearat C18:0. Nah, enzim asetil-CoA. Enzim asetil-CoA ini dalam regulasi biosintesis asam lemak dengan mengontrol pembentukan malonyl-CoA yang di sini. Nah, dari kesimpulan secara keseluruhan, proses biosintesis asam lemak melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu pembentukan asetil-CoA dan pembentukan malonyl-CoA. Nah, reaksi dari kondensasi ini dan pemanjangan rantai oleh kompleks enzim sintase asam lemak serta pembentukan asam lemak jenuh. Nah, proses ini diatur oleh enzim-enzim yang spesifik, terutama asetil-CoA dan karboksilase. Nah, biosintesis yang kedua itu saya bahas adalah biosintesis triasilgliserol. Nah, pengertiannya itu merupakan lipid netral yang tersusun atas 3 molekul asam lemak yang terikat pada 1 molekul gliserol. Nah, triasilgliserol itu berfungsi sebagai sumber energi utama bagi organisme dan juga berperan dalam penyimpanan energi dalam bentuk lemak. Nah, tahapan dari biosintesis triasilgliserol, nah, dia itu pertama itu merupakan sebagai dari sumber asam lemak. Dia sebagai sumber asam lemaknya. Nah, asam lemak dapat berasal dari 2 sumber utama, yaitu berasal yang pertama itu dari diet. Nah, diet itu pengertiannya asam lemak yang diperoleh dari makanan. Terus ada sintesis de novo. Asam lemak yang disintesis secara internal oleh organisme, terutama di hati dan jaringan adiposa. Nah, selanjutnya itu ada aktivasi asam lemak. Nah, dia sebelum dapat digunakan dalam reaksi biosintesis, asam lemak harus diaktifasi terlebih dahulu menjadi asil CoA yang di sini. Nah, reaksi aktivasinya melibatkan asam lemak dan koenzim yang di sini, dan menghasilkan asil CoA melalui reaksi estertifikasi. Nah, reaksi ini membutuhkan energi dalam bentuk ATP yang di sini. Nah, selanjutnya dia pembentukan asil gliserol 3 fosfat. Nah, asil koenzim itu bereaksi dengan gliserol 3 fosfat yang di sini untuk membentuk asil gliserol 3 fosfat. Nah, reaksi ini dikatalis oleh enzim gliserol 3 fosfat dan sebagai asil transferase. Nah, asil gliserol 3 fosfat ini merupakan prekursor penting dalam biosintesis triasilgliserol. Nah, selanjutnya itu ada pembentukan fosfatidik asam. Nah, dia itu merupakan hasil dari gliserol 3 fosfatnya itu selanjutnya itu bereaksi dengan CTP atau cetidene fosfat untuk membentuk fosfatidik asam. Nah, reaksi ini dikatalis oleh enzim fosfatidik sintase. Nah, fosfatidik asam itu proteinnya itu adalah merupakan prekursor penting dalam biosintesis triasilgliserol. Nah, pembentukan dari triasilgliserol itu dia meliputi fosfatidik asam menghasilkan bereaksi dengan asil koenzim untuk membentuk triacylglycerol. Nah, reaksi ini melibatkan penambahan asil koenzim pada fosfatidik asam. Nah, menghasilkan triacylglycerol sebagai produk akhir. Nah, reaksi ini dikatalis oleh enzim diacylglycerol asenterferase. Nah, secara keseluruhan ini biosintesis triacylglycerol ini melibatkan serangkaian reaksi yang dimulai dari sumber asam lemak, aktivasi asam lemak, pembentukan asil gliserol 3 fosfat, pembentukan fosfatidik asam, dan akhirnya pembentukan triacylglycerol sebagai produk akhir. Nah, di dalam proses ini merupakan jalur utama untuk sintesis dan penyimpanan lipid netral dalam organisme yang berperan penting dalam metabolisme energi dan homeostasis lipid. Biosintesis yang ketiga itu saya bahas adalah biosintesis fosfolipid. Nah, pengertiannya adalah proses pembentukan fosfolipid di dalam sel. Nah, fosfolipid ini merupakan komponen penyusun utama membran sel yang berperan penting dalam struktur dan fungsi sel.
Nah, proses biosintesis fosfolipid ini melibatkan beberapa tahapan, antara lain dia melalui sintesis asam lemak. Nah, asam lemak disintesis dari asetil koenzim melalui serangkaian reaksi enzimatis. Nah, selanjutnya itu sintesis gliserol 3-fosfat, yang dimana dia disintesis dari dihidrokesiaseton fosfat yang merupakan hasil metabolisme karbohidrat. Nah, selanjutnya itu dia ke esterifikasi asam lemak ke gliserol 3-fosfat. Nah, yang dimana asam lemak diesterifikasi ke gliserol 3-fosfat membentuk asam fosfatidik. Nah, selanjutnya itu dia ke modifikasi asam fosfatidik tadi. Nah, asam fosfatidik tadi dapat dimodifikasi lebih lanjut menjadi berbagai jenis fosfolipid. Nah, seperti apa? Seperti fosfatidilkolinon, fosfatidilethanolamine, fosfatidilglycerin, dan fosfatidilinositol. Nah, yang kelima itu apa? Pengaturan biosintesisnya. Proses biosintesis fosfolipid ini diatur oleh berbagai enzim dan faktor transkripsi untuk menjaga homeostasis membran sel. Nah, kesimpulan dari biosintesis fosfolipid ini merupakan proses penting dalam mempertahankan integritas dan fungsi membran sel. Nah, gangguannya pada proses ini dapat menyebabkan berbagai penyakit terkait membran sel. Nah, biosintesis yang terakhir yang saya bahas itu adalah biosintesis kolesterol dan steroid. Nah, yang pertama itu yang dimana inisiasinya, proses dimulainya itu dengan kondensasi 3 molekul asetil koenzim menjadi 1 molekul 3 hidroksi 3 metil glutaryl koenzim atau HMG koenzim melalui serangkaian reaksi enzimatis. Nah, selanjutnya itu ada reduksi dari HMG koenzim. HMG koenzim itu kemudian direduksi menjadi mevalonat oleh enzim HMG koenzim reduktase yang merupakan langkah penting dalam regulasi biosintesis kolesterol. Nah, selanjutnya itu ada aktivasi mevalonat yang di sini. Nah, mevalonat ini diaktifkan menjadi 5-pirofosfat. Nah, mevalonat ini melalui serangkaian reaksi dari fosforilisasi. Nah, selanjutnya adalah pembentukan sokalen yang di sini. Pembentukan sokalen ini dia mengalami reaksi kondensasi dan siklisasi untuk membentuk sokalen suatu senyawa itu sebagai suatu senyawa hidrokarbon. Nah, selanjutnya ada siklisasi sokalen yang di sini mengalami siklisasi enzimatik untuk membentuk lanosterol, suatu prekursor kolesterol. Nah, selanjutnya ada konversi lanosterol yang menjadi kolesterol. Nah, lanosterol itu kemudian mengalami serangkaian reaksi enzimatis untuk dikonversi menjadi kolesterol. Nah, selanjutnya saya membahas tentang biosintesis steroid kolesterol. Nah, yang dimana pembentukan dari kolesterol itu, pengertian dari kolesterol itu merupakan prekursor utama untuk biosintesis steroid. Nah, konversi dari kolesterol itu menjadi pregnenolon. Nah, menjadi pregnenolon itu suatu steroid C21 melalui reaksi katalis enzim PM450-SCC atau pembelahan rantai samping. Nah, yang dimana sintesis steroid itu berbagai lain itu dia meliputi, ada contohnya itu pregnenolon kemudian dapat dikonversi lagi menjadi berbagai jenis steroid lainnya. Nah, seperti dari progesteron, kortisol, aldosteron, dan testosteron dan estrogen sebagai proses enzimatis. Nah, proses biosintesis kolesterol dan steroid melibatkan banyak langkah enzimatik yang terjadi di berbagai kompartemen sel. Seperti apa? Seperti sitosol, retikulum, dan endoplasma, dan mitokondria. Nah, regulasi biosintesis ini sangat penting untuk menjaga homeostasis kolesterol dan steroid di dalam tubuh makhluk hidup.